Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi market ada koreksi ya, tapi nggak overall teman-teman ya. Dan itu pun sedikit ya. Tapi sekali lagi tetap do your own research ya dan gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman ya, karena kali ini saya akan bahas The Fed teman-teman ya, karena ini mulai ada koreksi sedikit-sedikit. What next sih? Apa selanjutnya untuk The Fed ini teman-teman, untuk kenaikan suku bunga ini ya. Oke, langsung kita bahas saja. Untuk saat ini Bitcoin masih bertahan di 23.500 teman-teman ya. Kita tahu kemarin sempat menjebol 24.200 teman-teman, dan ini koreksi lagi ya. Menurut saya ini cukup besar ya, 1,2% karena harga Bitcoin itu besar teman-teman ya. Tapi apapun itu kita harus waspada untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya terutama gangguan lah ya dari The Fed. Saya bilang saja gangguan ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, jadi diangkat dari Crypto Potato teman-teman ya. Apa selanjutnya ya untuk The Fed ya, mantan wakil ketua menimbang. Jadi mantan wakil ketua dari The Fed ini teman-teman, dia sedikit memprediksi ya, kebiasaan The Fed dan kebiasaan ekonomi yang ada di Amerika Serikat teman-teman. Eh, Kenapa harus bahas ini teman-teman? Karena bisa jadi ya planning ke depan The Fed itu kita bisa antisipasi ya, kira-kira seperti itu. Oke, nada The Fed ya mulai terdengar kurang hawkish ya, dan banyak yang percaya bahwa tidak lebih dari dua kenaikan suku bunga ya, suku bunga tambahan teman-teman akan terjadi ya. Jadi kita patut garis bawahi teman-teman ya, tidak lebih dari dua kenaikan suku bunga tambahan ya akan terjadi. Oke, jadi Roger Ferguson teman-teman ya, mantan wakil ketua The Fed ini, dia telah menawarkan analisisnya ya tentang kenaikan suku bunga terbaru Bank Sentral atau The Fed ini, dan konferensi pers yang diikuti pada hari Rabu ya. Jadi Ferguson percaya bahwa The Fed dan pasar tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Bank Sentral selanjutnya ya. Yang terakhir klaimnya bertaruh bahwa yang pertama akan dipaksa untuk membalikan kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Apakah pivot datang teman-teman, kita bahas ya. Berbicara kepada CNBC ya pada hari Kamis, mantan wakil ketua setuju dengan pewawancaranya ya, Michael Santoli ya, bahwa ketua Powell ya, ketua The Fed ini teman-teman ya, Jerome Powell ya, dia melewatkan banyak kesempatan untuk menjadi lebih hawkish teman-teman ketika berbicara kepada wartawan setelah FOMC teman ya. Dan di sini kutipan ya, The Fed sangat jelas tentang satu atau dua kenaikan lagi ya yang akan datang karena mereka melihat proses inflasi melambat ya. Jadi ingat ya, ini sangat jelas tentang satu atau dua kenaikan lagi yang akan datang karena mereka melihat proses inflasi melambat. Ini sebenarnya positif teman-teman ya, karena mungkin ada yang berpikir berarti satu atau dua kali lagi kenaikan nih Bang. Ya, kenaikan kenaikan suku bunga teman-teman ya, itu wajib ya, wajib. Jadi walaupun nggak inflasi, tetap kenaikan suku bunga itu ada, cuman kecil ya. Kenapa dibilang satu atau dua kenaikan lagi ini melambat, ini termasuk bagus teman-teman, karena tahun 2022 7 kali kenaikan suku bunga dan itu gede-gede teman-teman ya. Dan di sini hanya dua teman-teman ya, hanya dua ya, let's say dua lagi lah ya, karena proses inflasi mulai melambat ya. Pasar memilih untuk mengabaikan kemungkinan dua ya, kata Ferguson. Itu pun dua ya, kalau ya. Jadi menurut si Ferguson ini seperti itu. Nah di sini teman-teman, Ferguson menambahkan pasar yakin ya akan terjadi resesi yang cukup dalam tahun ini sehingga The Fed terpaksa menurunkan suku bunga. Ya, jelas teman-teman ya, kalaupun terjadi resesi, maka itu kenapa di akhir tahun kemarin saya mengatakan kalau terjadi resesi ya, saya mungkin melihat pasar cryptocurrency teman-teman akan membaik ya. Ini saya pribadi teman-teman ya, nggak usah ikut-ikutan ya, ini prediksi saya pribadi ya. Semoga terjadi resesi teman-teman ya, karena banyak juga yang yakin ya. Coba nonton di Pak Oscar Darmawan ya, CEO dari Indodax, dia mengatakan kalau terjadi resesi ya, malah market akan pump ya, pump besar-besaran seperti waktu Covid yaitu 2021 ya. Kira-kira seperti itu ya, karena kalau resesi teman-teman otomatis The Fed terpaksa ya menurunkan suku bunga.
ya, jelas teman-teman. Oke, pengamat luar lainnya termasuk PBB dan JP Morgan ya telah memberikan prediksi serupa dalam beberapa bulan terakhir. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi dari Ferguson ini ya, mantan wakil ketua dari PBB dan JP Morgan juga telah memberikan prediksi serupa ya. Kalau seandainya terjadi resesi besar-besaran teman-teman, otomatis kenaikan suku bunga itu tidak ada, malah mereka menurunkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah ada tiga opini dan sumber teman-teman yang menurut saya sangat-sangat terpercaya, itu PBB dan JP Morgan dan Ferguson ini ya. Jadi mau nggak mau teman-teman, kalau terjadi resesi memang diturunkan suku bunga. Nah di sini sementara Bitcoin awalnya stagnan ya setelah kenaikan 25 basis point atau 25 BPS kemarin yang dilakukan oleh The Fed, Bitcoin menguat bersama saham dan kripto setelah komentar Powell tentang kenaikan tersebut ya. Ketua The Fed ini ya, si Powell ini terus mengawasi data pekerjaan untuk menentukan kebijakan moneter di masa depan. Tetapi prospeknya menunjukkan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga tahun ini ya. Jadi prospeknya tidak akan terjadi kenaikan suku bunga di tahun ini teman-teman. Makanya di awal tadi dibilang mungkin kalau terjadi dua lagi itu pun kalau ya, dua lagi kenaikan itu pun kalau ya. Oke, namun kadang-kadang ya nadanya tampak kurang tegas ya. Chief Operation Officer Goldman Sachs teman-teman ya, Sachs apa nih bacanya? Gary Cohn teman-teman percaya bahwa Powell tampaknya bolak-balik memberi Anda kedua sisi argumen menurut CNBC teman-teman ya. Dan ini ada quote-nya teman-teman, ini perbedaan prediksi lanjut Ferguson. Pasar berpikir inflasi akan turun ya, bahwa The Fed akan berkewajiban untuk memangkasnya akhir tahun ini. Perkiraan The Fed ya adalah salah satu pendaratan yang bergelombang tetapi relatif lunak ya, dengan pertumbuhan sedikit di bawah ya. Jadi di sini agak positif lah teman-teman ya, dan saya yakin semoga saja ya, semoga saja. Saya juga nggak berani mengatakan kalian harus percaya sama saya kalau resesi tahun ini sorry. Saya juga nggak bisa mengajak ayo kalian harus yakin ini resesi, nggak seperti itu. Ini antisipasi semua teman-teman. Jadi menurut kalian seandainya benar-benar terjadi resesi, apakah benar-benar kripto akan naik ataupun akan terjadi ya PBB, si Ferguson, JP Morgan ya, benar nggak kalau terjadi resesi The Fed ini nggak naikin suku bunga ya? Silakan drop komen ya, kita ngobrol di sana. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan ke kalian semua ya, ini berita menurut saya bagus sekali teman-teman. Minimal kita bisa mengatur strategi lah ya. Oh kira-kira tahun ini ya 80% akan seperti ini ya. Gunakanlah uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman ya. Jangan sampai kalian dengar berita ini oh bagus langsung jor-joran ya. Saya nggak menyarankan seperti itu juga ya. Kira-kira sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.